aku me-welcome anak muda, mahasiswa dan mahasiswi yang mungkin harus drop out. Kalau mereka ingin melanjutkan kuliah mereka kembali, aku buka beasiswa untuk beberapa orang. Tentunya harus karena faktor ekonomi. Of course, aku pun terbatas kemampuan aku untuk bisa membantu. Tapi kayaknya kita sebagai manusia harus stop, berhenti berpikir membantu itu berarti harus ratusan, ribuan atau jutaan orang. Kita bisa merubah hidup satu orang aja itu udah kontribusi yang luar biasa. Luar biasa, Manji. Soto. Apalagi kamu suka? Gado-gado. Gado-gado. Lagi sekarang lagi suka Ray-One sih. Ini cabenya dulu nggak sih? Yang berapa kalau cabai makannya? 15? Oh enggak kerasa. Belakangan lagi rame soal ada yang nggak pengen jadi warga negara Indonesia karena merasa warga negara Indonesia itu nggak kuat-kuat amat. Tapi ternyata nggak semua orang kayak gitu kok. Nah ini nih yang kita coba kulik sama sosok tamu di Point of View pagi hari ini. Saya Jati Dharma, yuk kita temui orangnya. Saya sudah bersama dengan sosok yang tadi saya omongin. Ada di sebelah saya, Cinta Laura. Halo, Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih hari ini udah ketemuin aku karena kita ada acara yang super fun dan menarik dan menyentuh. Tapi kayaknya sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Bener, tadi tuh di opening, Iya. aku tuh bilang ada yang nggak mau jadi warga negara Indonesia, anaknya dibikinin warga negaraan lain. Nah, kalau yang satu ini justru udah pernah tinggal di luar negeri, cuma malah pilih comeback ke Indonesia. Berapa tahun di Amerika? 8 tahun. 8 tahun. 8 Dan tahun. juga waktu masih kecil dari usia bayi, dari lahir sampai betul. usia 11 tahun juga tinggalnya di luar negeri. Nah, Jadi aku tinggal di Indonesia tuh usia 11 sampai 17, terus dari umur 24 ke atas. Lebih menjadi diri sendiri kalau di luar negeri, bisa berekspresi seperti apa yang aku mau. Yes. Lebih bebas, bla 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 bla. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku menyadari satu, potensi Indonesia dari segi ekonomi luar biasa. Nomor 2, dan ini yang paling penting sebenarnya, harusnya aku mention pertama, orang-orangnya teramah di dunia. oke. Budayanya paling beragam di dunia menurut aku ya. Kita kan punya ratusan bahkan mungkin ribuan budaya yang berbeda-beda karena kita juga negara archipelago. Dan gak hanya itu, aku percaya kalau Tuhan sudah memberikan kita privilege dan kelebihan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kita harus kembali ke tempat di mana kita berasal untuk bisa memberikan suara bagi orang-orang yang tidak berani untuk berdiri untuk diri mereka sendiri. Oke, itu panggilan itulah yang akhirnya membuat Cinta kembali gitu ya ke Indonesia. Tapi kalau dari perjalanan selama tinggal di luar negeri, apa sih keuntungan-keuntungan ketika kita tinggal di luar negeri yang nggak bisa didapatkan di Indonesia? Menurut aku tentu ada kemandirian yang kita dapatkan saat kita tinggal luar negeri ya. Kita benar-benar harus jadi orang dewasa yang bisa melakukan semuanya sendiri. Nggak ada tuh namanya ART, nggak ada tuh namanya supir. Ada, tapi mahal ya? Ada tapi luar biasa mahal. Karena orang-orang didorong untuk berpikir dengan sangat kritis. Akhirnya bisa dibilang fondasi cara berpikir orang cukup kuat sehingga kalau diajak ngobrol soal isu-isu yang sensitif dan kompleks, orang lebih mudah menangkap dan menerima perspektif yang berbeda. Kalau di Indonesia ya karena kita memang negara yang masih berkembang dan tentu pendidikan dan ekonomi belum merata, sayangnya kadang-kadang ada kebenaran atau hal-hal penting yang ingin kita suarakan tapi tidak bisa karena orang mungkin akan salah paham. Karena mereka sendiri belum sepenuhnya paham sistem berpikir atau prinsip-prinsip tertentu sehingga mereka bisa terbuka akan sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Oke, itu keuntungannya kalau misalkan kita ada di luar negeri. Tapi kalau misalkan nggak enaknya? Kasih contoh ya, kemarin karena aku ke Sundance Film Festival untuk salah satu film di mana aku menjadi executive producer, aku harus nggak ada waktu buat makan pagi. Akhirnya aku pesen online, itu hanya sandwich sekecil ini dan kopi, aku bayar 1,5 juta. Sandwich sekecil ini dan kopi, kalau kita beli itu di Indonesia dengan kaliber yang sama ya, itu harganya paling 100.000. We take things for granted in this country. Dengan pendapatan yang kita dapatkan, dengan gaya hidup yang nyaman, itu semua jauh lebih affordable di Indonesia. Waktu tinggal di Amerika, itu kan Cinta sudah sempat berkarir kan? Dan aku masih punya manager di US, jadi masih sekali-sekali kayak terakhir audisi besar aku terakhir itu yang Untuk series film? HBO White Lotus. Oke.
Itu Tapi bukan perannya Lisa ya, ada peran lain yang aku hampir dapatkan. Tapi ya karena faktor mereka ingin aku 6 bulan stay di sana, nggak boleh balik ke Indonesia, yang berarti aku harus meninggalkan banyak job aku di sini, aku nggak mau karena aku nggak ngerasa worth it. Kalau ada kesempatan lagi ke depannya untuk melakukan project-project luar negeri, tentu aku akan consider. Oke. Aku nggak bilang aku berhenti di sana, enggak. Cuman aku memilih untuk home base aku menjadi Jakarta, ya Jakarta, Indonesia, karena Indonesia, ya. zaman sekarang dengan teknologi juga udah nggak penting kita tinggal di LA atau di New York atau di London, semua bisa dilakukan melalui internet. Kayak misalnya kita casting buat suatu peran, itu tuh pasti, hampir pasti fase pertama atau step pertama itu adalah online casting. Jadi kita shoot videonya, kita kirim ke mereka. Gitu, kalau mereka suka ada tahap lagi, kadang-kadang lewat Zoom dulu, setelah lewat Zoom baru ketemu secara langsung kalau memang udah hampir goal gitu. Tapi zaman sekarang semuanya bisa dilakukan online, makanya nggak hanya aku ya bisa tanya Yoshi Sudarso, Joe Taslim, mereka juga kalau mereka akhirnya stay di sini ya. kalau casting juga mereka online dulu. Itukah yang menjadi alasan Cinta untuk mencoba hal-hal lain termasuk menjadi executive producer? Tentu karena aku masih muda, aku masih suka ya berkarya di depan layar. Tapi aku ngerasa semakin kita dewasa, semakin kita harus mendiversifikasi diri kita juga. Dan karena dunia entertainment, dunia hiburan adalah expertise aku ingin mempelajari hal-hal yang terjadi di balik layar juga. Makanya aku menjadi seorang executive producer melalui perusahaan aku RVO Horizon buat film Regas Banu Teja yang terbaru yang akan tayang 23 April bernama Para Perasuk yang dibintangi Anggun C. Sasmi, Angga Yunanda, Maudia Yunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Ganindra Bimo. Sudah lihat sih Yeah. trailernya keren-keren, itu keren Yeah. banget sih. Tapi Nggak kenapa? murah. Ya itu nih. Kenapa memutuskan harus world premiere-nya di Sundance Festival? Udah tahu nggak murah masih didorong ke sana? Ya, karena itu memang salah satu festival film pertama di mana kita diterima di main competition-nya, dan Sundance itu adalah sebuah film festival yang prestigious buat film-film indie atau film-film yang nggak terlalu komersial bisa dibilang, dan kita dapat sambutan yang luar biasa. Dan kita merasa dengan kita tayang di sana dan mengharumkan nama bangsa melalui karya film Para Perasuk ini juga putting Indonesia on the map in the film industry. Membuat orang di industri perfilman, terutama di Amerika, menyadari bahwa Indonesia bisa menghasilkan cerita dan juga karya yang menurutku secara kualitas setara dengan apa yang kita lihat di negara-negara lain. Keren sih. Yeah. Pengen penasaran banget nonton Para Perasuk ya. Yes, next month, 23 April. Menarik. Tapi Ya. ribet nggak jadi executive producer? Executive producer kita bisa dibilang investor, mau itu kita secara langsung naruh uang atau kita memang menggalang dana melalui fund. Memang it's a risky business. Baru aja kemarin aku berbicara sama seseorang yang bilang berinvestasi dalam sebuah film apalagi di Indonesia masih sebuah bentuk bakti sosial atau philanthropy karena uangnya nggak dijanjikan balik kan. Tapi I love this industry, I love the film industry, dan aku percaya kalau kita mau menggerakkan industri film Indonesia ya harus banyak yang berpartisipasi dan mensupport gitu. Jadi karena aku memang sangat percaya dengan visinya Regas, sutradara Para Perasuk, aku nggak mikir dua kali untuk menjadi executive producer dalam karyanya. Jadi kalau misalkan aku sekarang bertanya kapok nggak jadi executive producer, belum bisa ya? Karena Sebenarnya udah pernah di udah pernah, film-film kan? lain, tapi sebagai perorangan aja. Sebagai individu aku taruh uang sendiri, tapi ini kan melalui perusahaan investasi aku. Sebenarnya udah ada beberapa pengalaman kapok, tapi untungnya Kapok juga ternyata. nominal yang hilang itu masih nominal yang bisa aku terima hilang karena aku masih usia produktif di mana aku tahu berapa banyak uang yang rela aku relakan dan berapa banyak uang yang tidak rela aku relakan. Tapi kalau yang ini kira-kira ini akan masih rela bisa. Sakit sih, tapi nggak mau ya, aku maunya uangnya balik. Tapi that's the risk of doing business. Semua bisnis kan ada resikonya. Kalau tadi kita udah bicara soal kehidupan kamu di dunia hiburan gitu ya. Sekarang ini kebanyakan kalau aku lihat kegiatan tuh lebih banyak ke arah sosial. Bener gak sih? Lebih banyak sih enggak ya. Orang yang udah mengikuti karir aku dari aku remaja, tahu bahwa dari dulu aku kegiatan sosialnya sangat sering. Diawali pertama-tama dengan yayasan keluarga mama aku yaitu Sukarseno Peduli, di mana kita udah merenovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak. Walaupun aku bersyukur punya yayasan keluarga, I want something that belongs to me. Aku ingin punya sesuatu yang benar-benar aku, bukan
turunan keluarga gitu. Jadi akhirnya 2022 aku memulai sebuah gerakan bernama Act of Love. Gerakan ya. Act of Love. Act oke. of Love. Dan Act of Love ini memiliki 5 pilar. Infrastruktur pendidikan, beasiswa, kelas kepemimpinan, fasilitas guru, dan juga kesehatan. Dari 2022 kita tuh programnya banyak banget, ada dari ngebangun jembatan di Sumatera Selatan, sampai program weekly di mana kita datangi berbagai mau itu rumah lansia atau panti asuhan, atau kita mengadakan acara seperti hari ini di mana kita akan ketemu perempuan-perempuan dengan pekerjaan rentan yang mungkin memiliki kegelisahan atau mungkin kondisi mental yang rapuh gitu. Dan kemarin aku juga ke Aceh berkolaborasi dengan WWF, di mana kita sekarang lagi menggalang dana untuk membantu rekonstruksi dan rehabilitasi beberapa desa di sana. Juga beberapa bulan yang lalu aku juga ke Papua, ada daerah Asmat bersama UNICEF, karena sekarang aku juga menjadi Duta Nasional UNICEF Indonesia. So kalau dibilang kegiatan sosial lebih banyak, enggak, karena dari dulu konsisten selalu. Cuman sekarang tadinya aku nimbrung Yayasan Keluarga, sekarang aku punya gerakan sendiri Act of Love yang dalam waktu sangat dekat akan menjadi official, menjadi yayasan tersendiri bernama Cinta Laura Foundation. Kita sambil duduk yuk. Oh boleh, capek juga kayaknya. Kenapa anak-anak? Karena Betul. satu-satunya harapan negara ini bisa benar-benar mencapai tujuannya dan mencapai segala goals yang negara ini miliki adalah kalau kita bisa memperkuat fondasi pendidikan bagi anak-anak. Dalam arti dari usia dini kita memberdayakan mereka agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang layak, dan tentunya lingkungan tumbuh besar yang aman dan nyaman agar mereka bisa merealisasikan potensi mereka sebagai individu. Dan kenapa perempuan? Kita harus berdayakan mereka dan buka mata mereka akan berbagai kesempatan yang mereka miliki dan layak dapatkan. Pada dasarnya mau kita laki-laki atau perempuan, kita semua berhak mendapatkan hak-hak yang sama. Aku membuka forum di mana aku welcome anak muda, mahasiswa dan mahasiswi yang mungkin harus drop out. Kalau mereka ingin melanjutkan kuliah mereka kembali, aku buka beasiswa untuk beberapa orang, dan requirements-nya kalau kalian ingin tahu apa aja syarat dan ketentuannya, bisa langsung ke Act of Love Foundation Instagram. Jadi Instagramnya @actoflovefoundation. Tapi tentunya harus karena faktor ekonomi. Karena aku sempat ke-trigger oleh post yang aku lihat online di mana banyak mahasiswa-mahasiswa yang drop out ingin sekali bisa menyelesaikan pendidikan mereka, tapi akhirnya jadi Harus ojek online ya, atau kerja di bakery. Ya banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang di bawah UMR. Of course, aku pun terbatas kemampuan aku untuk bisa membantu. Aku bukan konglomerat yang memiliki triliunan rupiah. Aminin dong, Amin, ya. Tapi kayaknya kita sebagai manusia harus stop, berhenti berpikir membantu itu berarti harus ratusan, ribuan, atau jutaan orang. Kita bisa merubah hidup satu orang aja, itu udah kontribusi yang luar biasa. Salah satu concern yang juga ini sudah belakangan ini terus digaungkan oleh Cinta adalah soal MBG. Tapi bukan MBG pemerintah. Itu dia. MBG aku Bukan adalah makan gizi gratis ya, tapi MBG adalah masakan bos gue. Itu menarik banget loh, masakan bos gue. Iya. Ini aku sempat lihat di media sosial, seru banget. Emang suka masak? I don't know where to begin. To be honest, aku nggak tahu aku dapat skill set masak aku dari mana. Kalau menurut mama aku itu datang dari kedua nenek aku. Karena mama aku nggak bisa masak sama sekali. Loncat ya. My mom can't cook at all gitu. Tapi kayaknya karena itu juga aku bisa masak. Karena waktu kecil mama aku tuh bukan tipe orang yang mikirin nutrisi, bukan orang yang mikirin oh anak saya harus makan ini. Jadi aku belajar sendiri karena aku peduli soal kesehatan. Dari kecil itu? Dari kecil. Wow. Karena papa aku, kalau papa aku kan strict, oke. nggak boleh minum minuman-minuman yang berkarbonasi, nggak boleh makan fast food, nggak boleh makan roti putih. He was the strict one. Mama aku nggak strict.
mama aku ya, makan aja yang penting kenyang Yang gitu. penting kenyang, sehat, anaknya bisa beraktivitas itu ya. Ya, kalau papa aku enggak. Jadi gara-gara papa aku terdorong untuk belajar. Jadi aku bikin program MBG atau Masakan Bos Gue ini terinspirasi saat tim aku nyobain masakan aku di rumah. Dan Oh, ternyata gitu. mereka suka dan aku ceritain khasiatnya apa, terdiri dari bahan-bahan apa. Dan lahirlah Masakan Bos Gue karena setiap mereka makan di rumah aku memperbaiki gizi mereka. Yang aku ingin sosialisasikan melalui MBG versi aku adalah mengingatkan orang Indonesia bahwa masakan Indonesia pada dasarnya itu sebenarnya sehat banget. Banget masakan Sunda, masakan Bali, masakan Jawa, masakan Papua, itu kan rempah-rempah aja. Coba Iya. masakan Sunda, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kadang-kadang kalau di Bali kecombrang gitu. These are all ingredients that come from the ground, datang dari alam gitu. Dan semua masakan yang aku masak di MBG ini adalah masakan asli Indonesia yang Oh, bener-bener Indonesia. aku masak dari nol. Dalam arti bumbu-bumbunya nggak ada tuh bumbu sachet atau bumbu yang nggak baik untuk kesehatan. Bener-bener kayak bikin rawon kemarin or raywan, I like to call Raywan? it. Kalau makan raywan itu bener-bener kita pakai kunyit, pakai kluwek, Keluaknya pakai jintan ya. Jintan, pakai kemiri, Kemiri. yang mirip jahe apa namanya? lengkuas. Lengkuas. Oh bener ya? Iya benar-benar. Saya nggak Bawang tahu. merah, bawang putih, cabai rawit itu kan nggak ada satu hal pun yang diproses gitu. Itu benar-benar dari nol kita bikin dan rasanya enak banget. Dagingnya pun juga daging kualitas baik. Masakan Indonesia adalah obat untuk tubuh kita. It's medicine Karena tadi for ya our body. rempah-rempah tadi itu ya. Kayak orang kan selalu bilang, Cinta kamu kok badannya dari awal berkarir sampai sekarang nggak pernah berubah. Aku rasa salah satu faktornya karena memang apa yang aku taruh ke dalam tubuh aku adalah makanan-makanan yang memang baik buat kesehatan dan juga postur tubuh aku. Cinta Laura itu pasti identik dengan sambal, bener nggak? Yes, I love spicy food. Love banget. Banget. Se-love apa sih sambal? Ini aku spesifik ya, kalau makan masakan Asia, terutama Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura itu harus pedes. Kalau masakan Western kayak steak nggak mungkin aku taruh cabai, you know what I mean? Makan bakso pakai cabai itu nggak Tapi lucu. masakan Indonesia kalau nggak pedes aku nggak bisa makan, jujur. Apalagi kalau manis, aku nggak suka masakan manis. Oh gitu? It has to be spicy, tapi spicy-nya juga bukan spicy santan ya, bener-bener fresh. Makanya sambal favorit aku adalah 3. Sambal tomat, sambal rica-rica, dan sambal matah. Itu semua kan fresh. Itu fresh semua, ya. Nggak ada yang dimasak ulang atau diapa-apain, it's really fresh. Yang bisa aku makan kayak sup gitu. Karena sangat doyan sambal, aku kasih challenge buat Cinta Laura untuk bikinin sambal kesukaannya dia. Kita agak turun bawah deh kalau gitu ya. Oke. Buat Biar nggak- nutupin celana putihku. celana putih. Oke. Ini kalau lihat dari bahan-bahannya ini berarti sambal tomat ya? Sambal tomat, iya. Tapi kayaknya sebaiknya kita iniin cabenya Langsung dulu loh dia. nggak sih? Ini emang berapa kalau cabai makannya? 15? Emang minimal 15? Iya, kalau nggak kerasa. Nah, ini kalau... Aduh. Cinta, So fresh. oh my God. I like it. Nasi dan sambal aja udah bisa makan. Enggak sih, of course pasti Apa? harus Harus apa? pakai tempe, pakai ikan asin. I like, Tetap proteinnya harus ada. kan aku bilang aku masakan Indonesia favorit aku adalah Sunda dan Bali. Tahu nggak ikan kembung Heeh. kalau digoreng itu proteinnya lebih tinggi daripada ikan salmon Oh benar. per 100 gram. Iya, pernah dengar itu. Jadi kalau orang mau bilang, oh hanya orang kaya yang bisa makan protein, aku mau membantah mitos itu karena kalau kalian ke pasar dan membeli ikan kembung, kalian bisa mendapatkan tingkat protein yang lebih daripada kalau makan salmon. Proteinnya lebih tinggi, harganya lebih murah. Yes. Diapain biasanya kalau ikan kembung kamu? Digoreng aja. Oh, goreng aja? Ya. Dimasak lainnya? Apa? Pepes mungkin? Ya, I can make pepes. Udah pernah bikin pepes sama pacar aku. Oh iya. Kalau teman-teman nggak tahu mau masak masakan Indonesia apa dan perlu cari inspirasi, ke Instagram aku aja cari episode MBG. Udah Tadi ada. aku nonton itu, jadi ternyata aku baru ngeliat, oh masak pepes nggak sesusah itu ternyata pepes ya. is so easy. Suka banget sama kemangi ya. Yes, Luar biasa, kemanji. kemanji. Raywan, kemanji, apa lagi? Soto. Sero, apa lagi yang kamu suka? Apa lagi ya? Gado-gado. Gado-gado. Bakso. Mana yang the most favorite?
Lagi sekarang lagi suka Raywan sih. Cinta, kalau tadi kita udah ngobrol lumayan banyak hal yang Cinta lakukan, mulai dari kegiatan sosial, ada yayasan, kemudian tetap menjalankan entertainment juga, menjaga kesehatan segala macam. Sibuk, banyak kegiatannya, tapi kasih tips dong gimana caranya kamu bisa mempertahankan dirimu di dunia hiburan. Aku kan udah berkarir dari usia 12 tahun ya. Oke. Dan udah sekarang baru aja sebulan yang lalu merayakan anniversary ke-19 aku 19 berkarya. tahun di hiburan. Ya, and that's crazy kan. Biasanya kan orang seusia aku mungkin baru kerja 8 tahun, 9 tahun. Tapi karena aku memulai di usia yang sangat muda, aku udah punya 19 tahun pengalaman. Kenapa menurut aku bisa memiliki karir yang long lasting seperti ini dan juga stabil? Karena malahan itu menjadi keunggulan aku, tidak hanya berfokus kepada dunia seni. Karena aku rasa zaman sekarang, apalagi generasi muda, banyak sekali dari mereka mencari sosok yang dimana mereka bisa belajar dari sosok itu. Bisa dibilang role model. Aku nggak bisa bilang aku role model ya, kayaknya nggak layak, harus orang lain yang mengatakan. Tapi yang aku maksud adalah mereka tidak hanya sekedar mencari public figure yang bisa menghibur lewat karya seni mereka, tapi juga public figure yang berani menyuarakan isu-isu yang mereka pedulikan. Nggak bisa dipungkiri karena aku seorang aktris, penyanyi, dan lain sebagainya, aku punya platform yang cukup besar. Di mana itu mempermudah aku menyebarkan wawasan dan juga opini-opini tentang berbagai isu yang penting bagi aku dan juga masyarakat. Healingnya Cinta Laura itu apa sih? Katanya denger-denger suka dengerin lagu rock. Oh my God! Bener, bener. Bener. Aku dalam keseharian aku kalau emosi lagi stabil ya sukanya lagu-lagu high tempo ya. Aku paling nggak bisa dengerin lagu ballad, aku nggak bisa. Aku orangnya hyper pop suka banget. Jadi semi rave EDM tapi yang dinyanyiin oleh bad bees, cewek-cewek yang bener-bener wah badass gitu. Tapi kalau lagi bad mood, iya aku melampiaskan amarah dan juga kesedihan aku ke lagu-lagu screamo. Jadi aku suka System of a Down, aku suka Slipknot, aku suka Korn, aku suka Sepultura. Playlistmu luar biasa ya. Dance Gavin Dance, aku suka. Apalagi coba minta handphone aku dong. Hah, bisa nyanyi juga? Aku punya playlist. Jadi ada playlist bad mood, a good mood, bukan, gitu ada beda? nama playlistnya Childhood Grunge. Karena kan grungy music itu kan. Tapi ini kamu cuma dengerin doang atau kamu influence, kamu sedikit-sedikit masukin ke karyamu juga? Di Indonesia kayaknya kalau cewek nyanyi lagu screamo kurang laku ya. Pasti ada, oh ya yang The Boys of Baca Prot kan mereka screamo kan. Keren banget sih. Iya ada, cuman ya kayak kalau aku masuk ke ranah itu nggak tahu ya bakal sukses atau enggak. Beda banget ya, kita tahu seorang Cinta Laura ternyata di belakangnya suka lagunya keras banget ya. Ini Lagunya juga kenceng banget. lagu aku kalau karaoke itu. Karaoke. Iya karaoke kayak gitu. Energinya keluarin semua biar semuanya lepas dan habis itu fresh lagi ya. Karena kalau nggak dikeluarin nggak bisa tenang gini duduknya. Aku butuh ada pelampiasan gitu. Setuju gitu. Oke, terakhir sebelum saya menutup, Ya. satu pertanyaan terakhirku adalah 2 hal yang menggambarkan Cinta Laura itu Indonesia banget. Kalau dari karakter sih mungkin jawaban aku adalah empathy. Karena orang Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat berempati dan peduli sesama. Terus yang kedua, sangat menghargai dan mencintai budaya. Mungkin walaupun pakaian aku atau muka aku atau behavior aku bukan seperti orang yang tradisional, aku adalah seseorang setiap melihat tradisi Indonesia dari pulau manapun sangat mengapresiasinya dan berharap bahwa budaya tersebut tidak akan punah. Karena unfortunately banyak sekali daerah di Indonesia yang udah mulai melupakan akar mereka. Betul. Dan kalau itu terjadi itu akan sangat bahaya buat negara kita karena kita akan kehilangan USP atau unique selling point kita. Thank you Cinta Laura, Thank you so sukses much. terus, selalu Thank you. sehat dan bisa menginspirasi banyak orang di sana. Thank you so much. Sampai di sini Point of View kali ini, saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV.